Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, dan ubahlah hati kami dengan kuasa firman-Mu yang menghidupkan itu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Demikian dikatakan, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini adalah bagian dari perikop kitab Pengkhotbah pasal 3 yang terkenal itu. Baiklah, saya bacakan bagian awal dari Pengkhotbah pasal 3. Di ayat 1-8 dikatakan, "Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan kemudian di ayat 11 dikatakan, "Ia," maksudnya Tuhan, "membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Dan akhirnya tibalah di ayat 14 yang menjadi renungan bagi kita hari ini berkata, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia." Dari rangkaian ayat-ayat tadi, maka kita dapat menangkap arah firman Tuhan hari ini. Ketika dikatakan bahwa yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi, ini terutama berbicara tentang perjalanan hidup manusia. Bahwa dalam kehidupan kita masing-masing, Allah telah menetapkan kelahiran dan kematian kita. Allah juga telah menetapkan ada masa-masa suka dan ada masa-masa duka. Ada waktu bagi kita untuk sehat-sehat saja, tetapi ada juga waktu bagi kita untuk sakit, terbaring dan merenung. Ada waktu bagi kita untuk tertawa, dan tentu ada juga waktu bagi kita untuk menangis, dan begitu seterusnya. Allah telah menetapkan bahwa hidup kita ini ibarat roda, terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Tidak ada manusia yang di atas terus, dan tidak ada manusia yang di bawah terus. Itulah rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita, yang di ayat 11 dikatakan bahwa pada ujungnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan jika kita bertanya, mengapa Tuhan?
Mengapa engkau tidak membuat saja hidup ini indah terus-menerus, bukan sekedar indah pada waktunya? Mengapa Tuhan tidak menjauhkan saja dari kehidupan kami ini yang namanya penyakit, kesusahan, kebangkrutan, dan bahkan kematian? Maka jawabnya adalah seperti yang dibacakan pada renungan kita hari ini. Di situ dikatakan, supaya manusia takut akan Dia, supaya kita takut akan Tuhan. Kalau Tuhan membuat hidup kita lurus-lurus saja, maka sudah bisa dipastikan kita tidak akan pernah takut akan Tuhan. Kita tidak akan pernah ingat akan Tuhan jika kita sehat-sehat terus, jika kita di atas terus, dan bahkan jika kita hidup terus, tidak mati-mati. Maka inti dari firman Tuhan hari ini bagi kita adalah, jalanilah hidup yang sudah diberikan Tuhan ini, dengan segala lintasan yang sudah ditetapkan untuk kita di dalam takut akan Tuhan. Maka kemudian kita bertanya, apa contoh konkret menjalani hari-hari dengan takut akan Tuhan? Maka yang pertama maksudnya adalah, ingat dan sadarilah bahwa hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita tidak dapat mengendalikan hidup kita. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak, kata orang pintar. Ya benar, sehebat-hebatnya kita mengelola kehidupan ini dengan maksud supaya kita senang terus, tapi yang namanya suka dan duka akan datang silih berganti. Dan itu semua dalam pengaturan Tuhan kita. Itulah iman kita. Oleh sebab itu jalanilah suka dan duka itu dalam takut akan Tuhan. Ketika hidup kita sedang bahagia, sedang untung, sedang maju, maka janganlah terlalu bergembira secara berlebihan. Tetapi ingatlah Tuhan, sang sumber kebahagiaanmu. Dialah yang telah menghadirkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Maka jangan lupakan Tuhan. Jalanilah masa-masa kebahagiaan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan menjadi sombong dan lupa diri. Ketika kita sedang untung, usahakanlah membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jalanilah hidup ini dengan seimbang. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita sedang buntung, sedang di bawah, hidup kita sedang jatuh, janganlah bersedih secara berlebihan pula. Ingatlah bahwa kejatuhan itu pun ada waktunya. Bahkan penderitaan Ayub sekalipun ada masanya. Pada akhirnya, penderitaan Ayub yang berat itu pun berakhir juga. Kitab Yakobus berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus 5 ayat 13. Artinya apa? Artinya, seimbangkan hidupmu di dalam Tuhan. Jika engkau sedang menderita, berdoalah. Janganlah mengeluh apalagi bersungut-sungut. Berdoa adalah tindakan yang paling baik kita lakukan ketika hidup kita sedang di bawah. Karena apa? Karena penderitaan itu pun tidak dalam kendali kita, melainkan dalam kendali Sang Pencipta. Dialah yang mengendalikan semuanya. Maka berdoalah kepadanya agar Dia menguatkan kita dalam penderitaan itu, dan kemudian pada waktunya Dia menyelesaikan penderitaan itu, melewati, hilang dari kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang bergembira, menyanyilah. Nyanyikanlah nyanyian pujian kepada Tuhan. Jangan malah melupakan Tuhan dalam kegembiraanmu, karena Daud jatuh ke dalam dosa pada masa-masa kejayaannya. Itulah arti yang pertama, menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Kedua, menjalani hidup dengan takut akan Tuhan artinya, jalanilah hidup ini dengan hikmat. Perbanyaklah melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan daripada hal-hal yang sia-sia. Karena apa? Karena setelah kehidupan ini, segalanya akan kembali kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis, usai sudah waktu kita bekerja dan berjeri lelah di dunia ini. Bukan berarti semuanya tamat. Justru itulah babak baru dimulai, di mana tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan diuji oleh Tuhan dengan api. Alkitab menulis, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Maka marilah mengurangi kesenangan yang sia-sia. Sebaliknya perbanyaklah melakukan hal-hal yang bersifat kekekalan, seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Katakanlah yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Di luar dari itu adalah jahat. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, kata kitab pengkhotbah. Karena apa? Karena di rumah duka kita diingatkan akan kematian kita sendiri. Kita diingatkan akan kekekalan yang akan kita hadapi, yaitu kekekalan di rumah Tuhan atau kekekalan di dalam penghukuman yang abadi. Jalanilah hidup ini dengan hikmat. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dan yang terakhir, menjalani hidup dengan takut akan Tuhan artinya adalah apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Itulah cara terbaik menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang berbicara kepada kami hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa segalanya dalam hidup ini telah Tuhan tetapkan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk bergembira, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk berdoa, dan ada waktu untuk didoakan. Maka biarlah kiranya kami menjalani hidup yang sudah Tuhan tetapkan ini di dalam takut akan Tuhan. Hidup memang sudah Tuhan tetapkan awal dan akhirnya, tapi cara bagaimana kami menjalani hidup itu, mengisi hidup itu tergantung dari sikap kami bersama dengan Tuhan. Maka tolong kami Tuhan menjalani hidup ini, bekerja sambil berdoa bahwa segalanya ternyata tidak dalam kendali kami, tapi dalam kendali Tuhan. Kalau kami bergembira, jangan biarkan kami bergembira berlebihan. Kalaupun kami berduka, jangan biarkan kami berduka berlebihan. Tapi apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan firman ini, kami jalani hari pemberian Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.